Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nurbania, NIM 20256123023. Saya Rizky Aditya, NIM 20256123042. Kami dari kelompok 3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah S2 ingin menjelaskan materi secara ringkas. Kami dari kelompok 3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah SE2 ingin menjelaskan materi secara ringkas dari sejarah peradaban Islam. Baik, langsung saja. Yaitu yang pertama, sejarah peradaban Islam. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan menurut istilah, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lampau, yang mencangkup penyelidikan, dokumentasi, dan pemahaman tentang perkembangan manusia, masyarakat, budaya, dan peristiwa historis yang telah terjadi sepanjang waktu. Kemudian kebudayaan. Kebudayaan Islam adalah keseluruhan praktik, norma, nilai-nilai, dan ekspresi budaya yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ada beberapa periodisasi perkembangan peradaban Islam, yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ada beberapa periodisasi perkembangan peradaban Islam, yaitu periode klasik pada tahun 650 hingga 1250 Masehi, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode modern pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Metode studi sejarah Islam adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perkembangan sejarah Islam. Berikut adalah beberapa metode studi sejarah Islam yang umum digunakan, yaitu yang pertama metode deskriptif, yang kedua metode komparatif, yang ketiga ada analisis sintesis, yang keempat ada metode interdisipliner, yang terakhir metode kualitatif. Yang kedua, bangsa Arab pra-Islam. Mayoritas bangsa Arab sebelum Islam menganut kepercayaan yang menyembah berhala atau patung atau benda-benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib seperti batu, pohon kayu, binatang, dan sebagainya. Oleh karena itu, di kalangan mereka terdapat beberapa nama Tuhan yang disembah seperti Uzzah, Mana, Lata, dan Hubal. Kondisi politik internet wilayah Arabia pada masa jahiliyah menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan bangsa Arab adalah perdagangan dan bisnis. Salah satu kelebihan bangsa Arab adalah terletak pada bahasanya. Bahasa Arab yang merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang paling sempurna dan mampu bertahan dari seleksi alam hingga Islam datang. Kemudian mengalami perkembangan sangat pesat, karenanya bangsa Arab sebelum Islam banyak yang menyembah berhala. Yang ketiga, masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin 632 hingga 661 Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin, juga terdapat banyak hambatan, yaitu munculnya nabi-nabi palsu setelah pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Yang kedua, munculnya kelompok-kelompok pemberontakan baik dari luar Islam terlebih dari dalam Islam itu sendiri.
Terjadinya perpecahan kaum muslimin yang dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan menduduki posisi kekhalifahan. Akhirnya, orang-orang Islam pada masa itu saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Dan salah satu tokoh yang terkenal berambisi merebut kekuasaan adalah Muawiyah dan Zubair. Dan masih banyak lagi yang lain yang berambisi untuk menjadi khalifah. Kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan. Poin pertama, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf tertentu. Poin kedua, pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Poin ketiga, perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Bani Umayyah merupakan penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan yang demokratis menjadi monarki atau sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Pada masa pemerintahan Hisham, gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh Bani Umayyah. Yang kelima adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijri atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas As-Safa ini berlangsung sekitar 5 abad atau 132 Hijriah hingga 656 Hijriah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara atau keturunannya. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas dan revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu yang pertama dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil, yaitu yang pertama dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah. Yang kedua adalah menggabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. Dua kekuatan inilah berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Dinasti Bani Abbasiyah adalah salah satu dinasti yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Beberapa khalifah Bani Abbasiyah yang paling berjasa antara lain, yang pertama Khalifah Abu al-Abbas As-Saffah, yang kedua Khalifah Harun al-Rashid, yang ketiga Khalifah Al-Mamun, yang ketiga Khalifah Al-Mamun, yang keempat Khalifah Al-Ma'mun, yang kelima Khalifah Al-Mu'tasim.
Abu al-Abbas as-Saffah dinobatkan sebagai khalifah pertama Abbasiyah dan mengukuhkan ibu kota di kota Baghdad yang baru dibangun. Namun, masa kejayaan Abbasiyah juga disertai dengan masalah internal. Terdapat persaingan kekuasaan antara penguasa dan kekaisaran Turki yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan seringkali memunculkan pergolakan. Selain itu, mereka juga seringkali mengalami serangan dari luar seperti serangan bangsa Mongol pada abad ke-13 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah yang menjadi kemunduran dunia Islam terjadi dengan proses kuasilitas sebagaimana yang dialami oleh dinasti sebelumnya. Konflik internal, ketidakmampuan khalifah dalam mengkonsolidasi wilayah kekuasaannya, budaya hedonis yang melanda keluarga istana, dan sebagainya. Yang keenam, peradaban Islam di Spanyol. Sejarah masuknya Islam di Spanyol. Usaha penaklukan Spanyol pertama kali dilakukan oleh Tariq bin Malik sebagai utusan. Tariq bin Malik dengan 4 kapalnya menyeberangi selat yang memisahkan Maroko dengan Eropa. Kemudian melakukan penaklukan. Setelah serbuan pertama, Tariq bin Malik, Musa bin Nusayr memerintahkan Tariq bin Ziyad ke Spanyol pada 711 dengan membawa pasukan sekitar 7.000 orang. Panglima Tariq bin Ziyad berhasil menguasai Jabal Tariq atau Gil. Kala itu umat Islam berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik.